Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa di mana saja berada, pelaksana ibadah puasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat kepada kita. Atas izinnya alhamdulillah kembali di tahun 1446 Hijriah Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang kita laksanakan di bulan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah senantiasa kita sampaikan salam dan salawat kepada para sahabat, keluarga, dan siapa saja yang mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelaksana ibadah puasa di mana saja berada. Satu kesempatan Nabiullah Musa alaihi salam berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, betapa bahagianya Adam alaihi salam. Engkau ciptakan dengan kedua tanganmu, dengan kekuasaanmu sendiri. Engkau tiupkan ruhmu kepadanya. Bahkan engkau perintahkan dia malaikat untuk sujud kepadanya. Dan engkau masukkan dia ke dalam surgamu. Dari semua nikmat yang dia lakukan itu, ya Allah, kira-kira apa yang pantas dia lakukan sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas limpahan nikmat yang begitu banyak?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian berkata, baginya hendaknya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang luar biasa yang belum pernah dinikmati oleh siapapun yang namanya manusia, makhluk apapun yang Allah ciptakan. Allah ciptakan Adam alaihi salam. Allah perintahkan malaikat bersujud kepadanya. Walaupun di saat itu kemudian iblis aba wastakbar, enggan dan kemudian merasa sombong bahwa dia lebih baik. Bahkan pernah dia berkata kepada Allah, "Engkau ciptakan Adam dengan tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Bagaimana aku bisa sujud kepadanya?" Walaupun pada akhirnya Adam alaihissalam Allah turunkan ke atas dunia. Sungguh Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun dari seluruh makhluknya. Karena dengan apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, berbagi dengan apa yang kita miliki, sungguh tidak akan mempengaruhi kerajaan yang begitu besar yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan yang sama-sama kita berada di dalamnya, hendaknya kita perbanyak rasa syukur kita. Betapa banyak orang yang ingin berpuasa bersama-sama dengan kita di tahun ini. Berapa orang yang ingin bangkit kembali dari kuburnya untuk menikmati indahnya Ramadan. Tetapi Allah tidak memberikan kesempatan itu. Maka tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih pantas, tidak ada yang lebih indah yang mesti kita lakukan selain mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam lanjutan dialog itu, Musa kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika sekiranya hamba-Mu berpuasa, jika sekiranya hamba-Mu dia melaksanakan salat dan di saat dia ruku dia mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, apa yang Engkau katakan kepadanya wahai Allah?" Maka Allah katakan, "Aqulu lahu labbaika ya abdi." Aku akan katakan kepadanya, "Mari wahai hamba yang aku cintai." Musa bertanya, bagaimana kalau dia dalam keadaan sujud dan dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah pun kemudian berkata, aku akan menjawab kepadanya, labbaika ya abdi. Selamat, mari wahai hamba-hambaku.
Dan Musa menambahkan, bagaimana kalau dia selalu berbuat dosa? Bagaimana kalau dia ahli maksiat? Bagaimana kalau dia jauh kepadamu ya Allah? Dan di saat dia salat, di saat dia ruku, di saat dia sujud, dan dia mengucapkan ucapan tasbih kepadamu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun kemudian berkata, aku akan katakan kepadanya, labbaika, labbaika, labbaika ya abdi. Mari wahai hambaku, mari hamba yang kucintai, kesini wahai orang yang penuh dengan dosa. Karena sungguh betapa besarnya cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah memasuki Ramadan, beribadah di dalamnya, sadar atau tidak, percaya atau tidak, sungguhnya kita sementara dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak dosa yang kita lakukan. Ketika kita masuk di dalam bulan Ramadan dan Allah berikan kita kesempatan untuk berpuasa, sungguh kita sementara dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dicintai Allah, kalau kita dimuliakan Allah, maka sudah sepantasnya kita membalas cinta Allah, kita membalas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah cinta dibalas dengan cinta? Bukankah memuliakan sesuatu akan dibalas dengan kemuliaan? Sungguh indah jika kita termasuk orang yang benar-benar dicintai, jika kita termasuk orang-orang yang benar dimuliakan, sungguh berbahagia karena sudah pasti la'allakum tattaqun, menjadi takwa akan menjadi hadiah terindah bagi kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.